Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan tekan notifikasi ya, belnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Bagi yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Pada hari ini kita akan membahas sebuah peralatan defensif ya, atau peralatan bela diri yang mungkin udah pernah tahu ya, cuman apa ya, ini sudah biasa dimiliki oleh kita dan bebas dimiliki oleh kita. Itu disebut dengan button stick. Button stick teleskopik, artinya bisa panjang bisa pendek. Ini ada dua. Satu model ini yang biasa dipakai oleh aparat keamanan ya, ini bahannya besi. Yang kedua ini seri polis, ini yang ngetop ya, ini ngetop di pasaran ini. Harganya murah meriah dan ini bisa dijadikan sarana utama untuk bela diri. Soalnya kalau kita kemana-mana bawa pisau, kalau pas ada razia, oh jadi masalah. Tapi kalau bawa ini jelas alat defensif ya. Ini jelas alat defensif dan tidak dilarang untuk dibawa ya. Tapi gunakan alat ini dengan bijaksana ya. Jangan digunakan untuk tindakan kriminal. Ini untuk alat defensif yang cukup bagus ya. Artinya bagus untuk melumpuhkan orang jahat. Di sini ada dua ya. Nanti kita bahas satu persatu. Ini yang model seperti ini untuk aparat keamanan ya. Yang kedua ini button stick yang ya kita orang umum bisa miliki. Harganya pun cukup murah. Oke, kita bahas satu persatu. Kita bahas yang ini dulu. Baiklah. Nah, button stick ini biasa ya, ini pentungan polisi, sebetulnya pentungan polisi atau pentungan satpam lah ya. Biasanya dari karet. Ini full besi, ya. Ini full besi. Kalau kita beli ya seperti ini, ya kita beli dapatnya seperti ini karena ya harganya pun ini murah ya, tidak sampai 100.000. Saya kasih tahu tidak sampai 100.000, ya. Seperti ini. Kita perlu beli holsternya ya, di holsternya mungkin sekalian buat wadah sarung HT, sekalian sarung borgol, sarung untuk ini, dan sarung center kalau memang ada, sarung untuk stun gun ya. Nah ini seperti ini, kita buka, ini kanvas biasa. Belum apa udah berudul kayak gini nih Pak sarungnya. Sarungnya kayak gini ya, mohon dimaklumi ya, udah pada rompal. Oke, ini abaikan sarungnya. Kita yang penting nih, ini besi ya, besi cukup tebal, solid ya, tebal dan solid. Pegangan di sini adalah pegangan karet, di sini pegangan karet, di sini pegangan karet. Karena ini kan pegangnya seperti ini ya. Kalau pegang seperti ini, ya, untuk nyodok atau untuk mukul, ya, ini juga bisa. Ini kalau pakai ini bahaya ya kan, apa besi, ini juga besi, cuma ada karetnya. Jadi kalau seperti ini untuk nyodok ulu hati, atau ini untuk pertahanan kalau kita musuh menyerang dengan pentungan, kita untuk nangkis bisa. Ya kita cek beratnya berapa. Kita cek dulu. Oke, bobotnya ini adalah, ini kelihatan ya, ini 945, hampir sekilo ya, hampir sekilo. Panjangnya 34 ya, 34 panjang gagang sini, 13 cm panjang gagang sini, sama 13 total 34. Kalau mau dipanjangkan cukup kayak dilempar begini aja ya. Nah kayak dilemparan begitu, dia memanjang secara otomatis. Jadi panjang berapa tadi? 34 ya, dari ya 34 jadi 62 cm. Ini sangat efektif ya, ini gede, besi semua nih ya. Ini besi semua, full besi. Dan untuk ngantem enak juga nih. Bisa megang seperti ini, bisa seperti ini. Ini untuk nyodok atau seperti ini. Ini untuk pertahanan ataupun mukul lewat samping ya.
Tekniknya ada tekniknya. Nah, bukan saat ini pelajarannya teknik pemakaian button stick. Cuman ini saya recommended banget untuk para petugas keamanan ya, yang melaksanakan pengamanan. Button stick ini jadi tidak panjang, tidak terlampau panjang ketika dilipat, jadi nggak kelihatan menggantung gini ya. Kalau jalan bawa panjang begini ya rasanya gimana ya. Tapi kita bisa bawa yang pendek, begitu kita perlu baru kita panjangkan. Atau ini kita tersembunyi ketutup jaket biar kita kesannya sopan dan ramah. Kalau kita bawa pentungan begini kan kesannya galak ya. Tapi kalau gini kita kesannya tersembunyi, kita kesannya ramah, tapi kita udah siap. Untuk masukkannya lagi, ini cukup keras ya, langsung kunci. Cukup kita sodokkan begini aja. Nah, oke, dia akan tutup. Begitu masuk ke sini dia akan kunci secara otomatis. Ya, ini nggak bisa keluar nih. Jadi kalau dipakai tenaga, kita pakai tenaga dikit, dilempar begini dia akan keluar otomatis. Ya, nanti kalau udah kebuka gini dia akan kunci, Ya, ini kunci dia nggak bisa, nggak mukul apapun dia nggak akan balik. Tapi tinggal kalau kita nyodok persis begini kan. Nah, kita agak dengan tenaga ke benda yang keras ya, dia masuk ke dalam. Ini harganya tidak sampai 100.000 ya, tergantung tokonya di mana ya. Tapi ini saya beli tidak sampai 100.000. Ya rata-rata 100.000 lah, 100 sampai 150.000 ya. Ini karena kayak ada lelang, ya saya tertarik. Barang tinggal satu saya beli. Bagus ya, ini cukup bagus. Cocok buat aparat keamanan. Button stick model seperti ini. Ya. Bisa main pendek untuk di daerah sempit ya. Kalau daerahnya sempit, misalkan di dalam bis kita pakainya button stick style ukuran pendek seperti ini, lebih mudah. Kalau panjang sekali kita tidak bisa bergerak di medan sempit. Kalau medannya lepas enak ya. Kalau medan sempit kita pakainya pendek segini, perkalian jarak dekat sekali ya. Kalau zaman Romeo itu melee attack ya, benar-benar jarak dekat sekali seperti ini. Seperti ini, pukul, tangkis, sabet ya, bisa seperti itu. Oke, ini cukup mantap, full besi ya. Kemudian kita lihat yang satu lagi. Oke, ini button stick mereknya merek Polish. Nah, ini bungkusnya ya sederhana, kanvas seperti ini. Ini bisa juga taruh di sabuk atau kopel ya, bisa. Kita abaikan dulu ininya. Nah, ini dia. Mereknya Polish. Jadi yang dijual di pasar itu rata Polish ya. Ini karet. Sedangkan button sticknya sendiri itu bahannya besi ya. Kita lihat, kita timbang berapa beratnya. Beratnya 404. Kita bisa bayangkan yang ini tadi beratnya berapa? 945. Ini beratnya separuh dari yang tadi ya, yang punya apal keamanan tadi. Ini 404 harga 404. Jadi dipegang sangat nyaman. Full karet ya. Full karet. Di sini kalau kita lihat, kalau dibuka di pangkalnya itu. Nah, ini ada pengunci. Ini mengunci untuk, nah nih. Di dalam ini sticknya ini, teleskopnya ini, dia akan masuk ke sini dan terkunci secara otomatis ya. Ini kalau ini hilang ya nggak bisa kunci otomatis ya, dia akan keluar terus. Ini model teleskop juga. Buatannya cukup rapi. Ini karet ya. Untuk mengeluarkan button stick ini sama ya. Tarik begini bisa, atau kalau ingin cepat dilempar begini aja kayak tadi. Nah, berarti akan mengeras ya. Sudah bisa digunakan untuk pertahanan diri ya. Sekarang kita ukur panjangnya berapa. 20 cm ya, 20 cm. Tapi kalau udah kita panjangkan jadi 3 ruas ya. 3 ruas panjangnya jadi 50 cm. Yang ini tadi ya, ini 60 ya, ini 60 cm. Ini 60 cm, yang ini 50 cm.
Ini cocok digunakan oleh kita ya, apalagi sekarang banyak orang jahat sekali ya, yang begal motor lah, yang ya pokoknya dibayar orang jahat. Kita bisa bela diri pakai ini. Kalau kita bawa celurit, dibawa di jok motor atau di dashboard mobil, itu akan jadi masalah ya, membawa benda tajam. Kalau ada razia, kita akan berurusan dengan polisi. Tapi kalau ini jelas alat untuk pertahanan diri. Cukup mantap ya ini ya. Untuk nyabet ini cukup keras, ini besi keras, ini kalau kena orang mantap ya. Seperti ini. Ini nggak bisa di ini keras, cukup keras ya. Tapi kalau kita memasukkan tinggal ditekankan ke benda keras ya. Kan gitu aja, dengan hentakan dia akan masuk dengan sendirinya. Warnanya tinggal dilempar begini aja. Nah, seperti itu. Ini udah keras, ini ngunci ya, ngunci. Dia akan ngunci. Pakai tenaga ininya ya, melempar gini pakai tenaga. Nah. Oke, seperti itu. Ini sabet ya untuk nyabet. Sekarang kita ini nggak bisa keluar ya, ngunci di sini ya tadi ya. Nah, ini adalah holsternya. Ini holsternya seperti ini, ya. Ini begini. Nah, ada di posisinya di sini. Nah, ini ada di sabuk atau kopel. Ini bisa berputar ya. Bisa berputar 360 derajat. Kita posisinya miring gini atau gimana, terserah kita ya. Ini modelnya seperti itu. Di sini untuk masukkan ke sabuk bisa langsung ke sini, ya masuk lewat sini. Atau kita buka di sini ya. Nah ini kita putar dulu. Ini kuncinya di sini ya. Ini diputar dulu. Nah ini diputar seperti ini. Nah ini ditekan yang cenil-cenil, ini apa, tombol 2 cenil ini kita tekan, kita buka. Nah seperti ini. Kita masukkan ke kopel, pasang, dikunci, klik. Oke, sudah terkunci rapat. Nah ini taruh di kopel bisa ya. Ini bagus juga dibawa aparat keamanan atau dibawa orang umum, nggak apa-apa juga ya. Ini harganya juga cukup murah ya. Ini harganya tidak sampai 100.000. Kalau yang ada yang jual juga, yang model ininya saja tuh ada yang jual 35.000, 40.000. Tapi saya nggak tahu kualitasnya bagus nggak ya. Ini yang 75 ribuan. Ada juga button stick model teleskopik harganya sampai 400-500 ribu ada juga. Kalau yang saingan merek Polis ini merek 511 ya, 511 itu bagus juga. Harganya sama juga sekitar 170.000 sampai 100.000 ya. Polis using sini. Jadi caranya sama, dilempar gini aja. Nah, dia panjang jadi 50 cm ya, seperti itu. Oke, jadi ini ada 2 button stick yang bisa kita gunakan sebagai alat pertahanan diri. Satu yang model seperti ini tempat intinya, holsternya. Yang kedua yang model ini, yang besar ini untuk aparat keamanan, untuk petugas keamanan. Kita juga boleh punya, nggak masalah, cuman ini terlalu berat ya. Kita kalau bawa ini kayak apa ya, ini malah jadi bahan omongan. Oke, jadi 2 button stick ini buat petugas keamanan, aparat keamanan. Ini yang kita bisa miliki di rumah, bisa taruh di dashboard mobil, atau ya kita pegang juga bisa, atau di jok motor bisa taruh juga ya, untuk sebagai sarana pertahanan diri. Oke, sedikit tik, kalau kita berhadapan sama orang yang bawa senjata tajam ya, kita pakai ini ya. Kita pakai ini nih, musuh pakai senjata tajam, pakai pisau atau apalah, bawa badik atau bawa apa, pisau apalah ya. Nah, kita ngarajan ke kepala orangnya, hajar dulu tangan orang yang megang pisau atau senjata itu. Kita arah tangannya dulu, tangan yang megang senjata itu. Kalau senjatanya sudah jatuh, baru kita bebas mau mengarah ke leher ya, leher atau ke arah hidung. Orang akan terhuyung-huyung jatuh ya. Arah jakun, atau ya kalau ke leher arah jakun, atau ke arah hidung kalau mau hajar pakai ini, itu orang akan lumpuh.
Ya, oke, tapi kita harus hati-hati kalau menyerang kepala, jangan sampai kena otak belakang kecil ya. Kalau sampai rusak, orang bisa out. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih, mantap.